Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena kemurahan Allah, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sepatutnya mari kita syukuri sekecil apapun nikmat Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Dan dijanjikan orang yang bersyukur akan selalu tambah nikmatnya. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya, baik ketika kita di dunia maupun besok di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan ilmu itu akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kali ini yang ingin kami bagikan dengan judul kehebatan di balik amalan sholawat Jibril yang perlu Anda tahu. Mengapa hal ini kami sampaikan? Karena yang pertama, Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang di situ Allah pun kerso berkenan bersolawat kepada Nabi berserta malaikat-malaikatnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita? Mestinya harus lebih banyak bersolawat, karena Allah saja kerso bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai makhluknya. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu memang anjuran Allah. Kemudian anjuran Rasulullah di sini juga dianjurkan oleh Rasulullah, yang artinya tidak ada satu doa pun kecuali dihalangi oleh suatu tabir antara doa itu dengan langit, sehingga orang itu membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia telah bersolawat kepadanya, maka tertembuslah tabir itu dan doa pun masuk. Dan apabila dia tidak melakukan itu, maka doanya kembali lagi. Maka dengan mendengarkan perintah dari Rasulullah itu, kita itu disuruh mengucapkan sholawat agar doa-doa kita
langsung bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan kali ini yang ingin kami sampaikan adalah kehebatan di balik amalan sholawat Jibril. Lalu sholawat Jibril itu pun mempunyai sesuatu yang hebat. Karena ketika Nabi Adam akan mendekati Siti Hawa, itu pun dilarang oleh malaikat Jibril karena belum memberikan mas kawin kepada Siti Hawa. Ya. Maka di situ pun Jibril memberikan pelajaran berupa sholawat yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Padahal waktu itu Nabi Adam masih di surga, sementara Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir, tetapi namanya sudah dipakai oleh Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama kali. Itu menunjukkan kehebatan yang luar biasa dari amalan sholawat Jibril itu. Maka ingin kami sampaikan di sini beberapa hal tentang kehebatan di balik amalan sholawat Jibril itu yang perlu diketahui. Yang pertama, apabila seorang mengamalkan sholawat Jibril, maka ia akan mendapatkan sambutan dari malaikatnya menjelang ajal. Itu cukup 3 kali setelah selesai sholat fardu pun, dengan membaca 3 kali maka kita akan mendapatkan sambutan dari malaikat ketika menjelang ajal, saat yang paling menakutkan bagi manusia. Kita akan disambut sehingga setan tidak berani mendekatnya. Kehebatan yang kedua, seorang pengamal sholawat Jibril akan mendapatkan sambutan salam dari Rasulullah di alam barzah. Yang ketiga, pengamal sholawat Jibril akan mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat. Karena ketika seorang membaca sholawat Jibril 1 kali, maka akan terbukalah 70 pintu rahmat. Kemudian kehebatan yang keempat, seorang pengamal sholawat Jibril akan mendapatkan kemudahan rizki yang tak terduga dari segala arah. Yang kelima, kehebatan yang kelima adalah seorang yang mengamalkan sholawat Jibril dengan rutin, istiqomah, meskipun hanya sedikit, maka akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Suatu yang sangat mulia dan bermanfaat bagi kita, karena akan menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun yang perlu dibaca caranya adalah yang paling sedikit bisa mengamalkan 1000 kali bagi yang punya hajat. Tadi di depan sudah disampaikan yang 3 saja, 3 kali membaca selesai sholat fardu, maka akan disambut dari malaikat menjelang ajalnya. Kalau 1000, maka seorang yang mengamalkan akan mendapatkan kemudahan rezeki dari yang tak disangka-sangka dari segala arah. Lalu bagaimanakah bunyinya? Sudah tadi, kita ulang lagi bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Kemudian artinya sholawat atau karunia dari Allah kekal atas Muhammad. Kemudian cara mengamalkannya, ya, yang paling baik sehari 1000 kali, yang paling mudah paling sedikit itu yang penting 1000 kali sehari. Boleh dilangsungkan, dikhatamkan setelah selesai sholat fardu, boleh dicicil, ya. Yang penting 1 hari 1000 kali minimal. Itu pokoknya. Kalau yang lain sampai 3330 kali atau 7000 atau 10.000 atau bahkan 15.000, silahkan
takarlah dengan kemampuan dan keikhlasan saudara, karena keikhlasan itu menjadi inti dari ibadah kita. Ya. Kalau yang pemula kami sarankan 1000 saja, karena hanya akan membutuhkan sekitar waktu 20 menit sudah cukup. Ya. Dan kita dijamin dengan beberapa kehebatan amalan tadi. Setelah selesai, ya, selesai membaca sholawat Jibril, ada doanya. Kami tambahkan lagi, barangkali yang punya hajat besar, tentunya juga tidak hanya membaca 1000. Boleh ditambah dari itu, dan akan lebih baik bila diucapkan, dilafalkan, dibaca selesai sholat tahajud. Ya. Selesai sholat tahajud, yaitu setelah bangun malam, ya, setelah sholat isya, kemudian ada selang tidur, kemudian bangun, itu Anda sudah bisa sholat tahajud. Karena sholat tahajud, salah satu syaratnya adalah setelah selesai sholat isya, tetapi ada selangnya tidur dulu. Baru itu namanya tahajud. Kalau tidak, setelah selesai sholat isya, kemudian membaca sholat sunnah yang lain, namanya sholat hajat. Boleh di situ. Tapi yang paling manjur adalah setelah selesai sholat tahajud, yaitu dibaca 100 kali. 1000 kali. Maaf, 1000 kali. Kemudian setelah selesai, maka berdoalah dengan doa khusus sholawat Jibril yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antar zuqoni syai'an asta'inu bihi alat ta'ati. Setelah kata ta'ati, kemudian bermintalah, berdoalah di situ apa yang Anda inginkan. Misalnya, ya Allah, kami mohon ridhomu, kami mohon kasih sayangmu, berikanlah kami rezeki yang lancar. Atau misalnya, berikanlah kami jabatan yang lancar dan berkah, rezeki yang banyak yang berkah. Silahkan sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu, kemudian ditutup dengan Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun artinya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad, berilah rizki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Maka Maha Suci Allah, Tuhan yang Maha Mulia dari apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera untuk para Rasul dan segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itulah artinya yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua datang dari kami, namun barangkali ada benarnya, itu adalah Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.